Yuk kita melihat kudrat iradat Allah. Kita perhatikan kudrat iradat Allah. Kita bacakan sambil bacakan, kita sambil melihat bagaimana sih kudrah Allah itu. Sudah pernah belajar tauhid kan? Kudrah, ilmu tauhid sudah belajar. Sifat nafsiyah itu wujud. Kemudian sifat lagi salbiyah, kidam, baqo, mukhalafatul lil hawadis. Apa lagi? Qiyamuhu bi nafsih. Apa lagi? Wahdaniyah. Bislah, 5 lah. 6 sifat sudah dengan nafsiyah. Batu sifat maknawi, kudrat, iradat, ayun, sama, basar, kalam. Lah, 7 sifat. Sifat yang disebut dengan sifat apa? Sifat maknawi. Maknawi makna berarti bukan yang nyata, materialistis, materialnya nanti di maknawiyah. Oke, kita lihat di makna dulu. Kita buktikan kudrat kekuasaan Allah. Anda pintar, hari itu ujian sekolah, Anda sudah dapat memperkirakan soal-soal Anda akan dapat menjawab semua soal-soal Anda. Kemudian Anda membuka soal itu, kemudian Anda mulai mengambil pulpen Anda mau menulis jawaban-jawaban itu. Luar biasa Anda, semuanya dapat Anda jawab. Kalau dinilai itu 100. Sudah kumpul ujian. Beberapa waktu kemudian keluar nilai tidak lulus Anda. Ternyata apa? Soal yang Anda tadi, rupanya soal Anda tadi terjatuh oleh petugas sekolah, sehingga tidak dapat terlihat, sehingga nilainya tidak ada. Masya Allah. Ada kekuasaankah kita waktu itu? Tidak ada kekuasaan kita. Ada orang sehat bugar merencanakan untuk piknik besok harinya, ya enggak? Tiba-tiba pada subuhnya dia sakit, enggak jadi dia berangkat. Siapa yang mengatur, punya kuasa dalam kehidupan ini? Siapa? Allah Subhanahu. Ternyata bukan kita. Nasi kita makan memang terasa nikmat terus. Nasi kita makan memang nikmat terus, apalagi Kentucky ya, nikmat terus. Tapi suatu saat kita tidak lagi merasa enak. Pada saat kita sakit, makanan itu tidak enak lagi pada kita. Itulah bukti kita tidak ada kekuasaan. Kita la haula wala quwata illa billah. Pengusaha hebat, sukses terus, ya kah? Sukses terus sampai dia lupa, rasanya tidak mungkin lagi gagal dalam usahanya. Setiap usahanya bergulir, sukses terus, sampai dia tiba-tiba satu saat usaha itu gagal. Dia tidak percaya diri, kadang-kadang sampai bunuh diri. Kadang ada orang sukses berusaha, tapi mengatur urusan rumah tangganya dia tidak bisa. Aneh manusia ini, ya enggak? Aneh. Bahkan kadang-kadang gara-gara istri bisa aja meninggal dunia. Sudah sukses bib, sudah sukses hebat, Nah kalau itu baca lagi nih lah. Aku bacakan ini dulu aja pakai sana. Ya qaumi, wahai murid-muridku, kata Syekh Abdul Qadir, wafiqul qadar waqbilu min abdil qadir al mustahid. Hai murid-muridku, kata Syekh Abdul Qadir, wahai anak-anakku, kongkordankanlah dirimu itu dengan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengkongkordankan, menserasikan dengan kadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dilawan, arusnya jangan dilawan. Jangan melawan arus. Jangan overdosis, over kapasitas. Cari uang, sadang-sadanglah cari duit. Jangan seharian semalaman. Kawan bawai pengajian, tuh ada Habib datang nah, masih alang-alang waktu nah melaran berjualan. Nang dijual itu gerobak, nang berjual gerobak petunjul tuh ada kelak. Nang gerobak petunjul tuh nah dorong gerobak tuh. Paling untungnya berapa tuh? Sedikit aja. Tapi seharian semalaman jualan, ya Allah kesiannya. Over kapasitas. Lalu tiba-tiba dikumpulkannya uang 100.000 demi 100.000, dikumpulkannya uang, ketidur. Suatu saat tiba-tiba hilang uang itu.
Hah? Uang itu hilang. Atau dia sakit, tiba-tiba dia sakit, dia harus keluarkan uang itu. Siapa yang rugi? Rugi apa ini? Tapi dia terjepit berpikir apa? Untung saya ada uang. Padahal salah itu. Kenapa? Salahnya di mana? Untung saya ada uang. Sebenarnya Allah mengingatkan kepada dirinya, uang itu diambil oleh Allah supaya dia sadar uang itu ternyata tidak berguna untuk membayar kesehatannya. Hanya untuk membayar kesehatannya, lalu sehat dia, sehat kembali seperti dia, tapi uangnya tidak ada lagi. Ternyata yang dicarinya berwaktu-waktu ini hanya untuk membayar